Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama dan paling utama, kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat syukur. Tapi jika kufur, ketahuilah azab Allah sangatlah pedih. Selawat dan salam selalu kita curahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan salah satu perantara untuk memperjuangkan agama Islam yang hak ini, agama yang benar ini. Maka perjuangan ini tidak sia-sia, karena kita ketahui agama Islam merupakan benda mati. Kalau tidak diperjuangkan, tidak digerakkan, maka agama ini tidak akan bergerak dan tidak akan bisa sampai jaya sampai hari ini. Rentetannya dimulai dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ahum, alim ulama, sampailah kepada kita sehingga kita mengetahui Islam yang hak, yang sesungguhnya. Islam yang diridai oleh Allah. Islam yang memang murni karena Allah. Para pemirsa SPTV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dibenarkan oleh Allah adalah agama Islam. Agama yang dibenarkan di sini tentunya yang sesuai dengan tuntunan, yaitu taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabihi sallallahu alaihi wasallam. Telah kutinggalkan dua perkara, dua pusaka di kalangan kalian. Nabi meninggal, dia tidak meninggalkan apa-apa, yaitu cuma meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu sunnah yang tegak, yang mana kita kerjakan pada hari ini, yang mana kita mengetahui bagaimana kita untuk mukhlisina lahuddin, yaitu memurnikan agamanya Allah. Cara memurnikan agamanya Allah tentunya kita Islam sesuai dengan dalil firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmil kafah. Wahai orang beriman, kita diperintahkan, dianjurkan untuk masuk Islam secara keseluruhan. Bagaimana caranya? Tentunya kita bisa meninggalkan namanya syirik, tahayul, khurafat, taklid, bid'ah. Kalau kita bisa meninggalkan yang 5 perkara tersebut, maka kita Islam, kita murni mukhlisina lahuddin. Para pemirsa SPTV dimanapun berada, yang mana kita ketahui iman ini sangat berkaitan dengan Islam. Jadi ketika orang itu dikatakan Islam, belum tentu apakah dia sudah beriman kepada Allah. Di sini ada kita kupas definisi dari Islam, iman dan takwa. Yang sebenarnya Islam setelah dilahirkan di rahim orang tuanya, tentunya dia Islam. Apakah Islam dia ini memang sesuai dengan tuntunan yang diperintahkan oleh Allah dan dijauhi semua larangannya. Iman tentunya, apa pengertian dari iman adalah kepercayaan dan keyakinan seseorang ini terhadap agama Islam dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iman yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, diriwayatkan hadis Muslim, yang mana engkau ketahuilah ketika engkau menjadi orang yang beriman, tentunya engkau iman kepada Allah, kepada para malaikat, para kitabnya, Rasul dan hari akhir, dan juga percaya terhadap takdir baik dan takdir buruk. Itulah yang dikatakan dengan orang yang beriman kepada Allah. Tentunya orang yang beriman kepada Allah, cara untuk bagaimana tata cara kita beriman kepada Allah. Yang pertama, yaitu kita mengetahui dan mempelajari ilmu sesuai dengan tuntunannya. Ilmu agama yang saya jelaskan tadi, taraktu fikum amroini lang tadilu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam.
yaitu ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis, yaitu tentang bagaimana kita mengetahui ilmu fikih, ilmu-ilmu yang berkandung tentang ibadah kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya tujuan kita hidup ini semata hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah dan menyembah kepadaku Allah. Kalau dikatakan kita di sini hanya semata untuk beribadah, sementara kita melihat di kalangan kita luar biasanya mereka berkejar untuk dunia saja, tapi akhiratnya mereka tidak memikirkan bagaimana keadaannya. Tapi kita diperintahkan kalau kita utamakan akhirat, maka Allah akan memberikan dunia dan seisinya kepada kita. Itulah tata cara kita untuk mencari keimanan supaya bagaimana keimanan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu kita bergaul dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang solihah. Tentunya bergaul dengan tempat-tempat para majelis ilmu, tempat bagaimana menuntut ilmu. Disitulah kita bergaul, disitulah kita berkecimpung, tujuannya untuk mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu Al-Quran Al-Hadis ini sesuai dengan tuntunannya. Karena ibadah yang kita kerjakan setelah kita mengetahui Islam, tentunya kita mengetahui iman kita bagaimana, tentunya kepercayaan kita yaitu tentang bagaimana al-ilmu qalbal amal, yaitu kita harus berilmu dahulu, barulah kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa SPTV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini tentunya setelah kita menuntut ilmu agama dengan banyak, dimanapun, baik itu di suatu kelompok, di suatu pengajian, di suatu majelis, dan bisa juga di suatu pesantren, maka untuk itu kita siapkan bukan hanya kita kepada diri kita sendiri, apalagi kepada kedua orang tua, mempersiapkan generasi-generus anak-anaknya, yang bagaimana kita melihat kenakalan luar biasa hari ini yang kita lihat di kacamata kita, realita di lapangan. Banyak terjadi kenakalan-kenakalan remaja. Maka disiapkan dari dini ini. Kita siapkan tempat anak-anak kita, tempat cucu-cucu kita, tempat keponakan kita, yaitu di suatu pesantren. Disitulah akan dididik oleh ustadz dan ustazah tentang ilmu agama yang benar. Para SPTV, itulah tentang cara bagaimana kita mengetahui ilmu, dengan bagaimana kita mengetahui mencari iman, suatu kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah. Selain kita mencari ilmu agama, kita bergaul dengan orang-orang yang solih, dan juga kita nantinya akan mencari pahala dan mencari di surganya Allah. Yang intinya niatkan yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba. Semata-mata kita niatkan karena Allah, semata-mata semuanya niat itu tergantung kepada niat. Ketika kita memang iman kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, insya Allah, Allah akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Itulah yang dikatakan dengan iman, itulah yang dikatakan dengan bagaimana tata cara beriman, bagaimana tata cara untuk mencari suatu keimanan, sehingga keimanan seseorang itu bisa meningkat dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, para pemirsa SPTV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari topik pertama tadi, yaitu kita menjelaskan tentang Islam dan iman, dan bagaimana tata cara untuk bisa menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah, kita ketahui untuk topik berikutnya kita tekad bagaimana teladan orang yang beriman, contoh teladan orang yang beriman, dan contoh teladan orang yang tidak beriman. Sebelum kita menjelaskan contoh teladan orang yang beriman, perlu kita ketahui sama-sama. Hidayah itu tidak diberikan kepada semua orang. Allah memberikan hidayah ini kepada orang-orang yang pilihan. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang-orang pilihan Allah ini bukanlah banyak. Karena yang masuk surganya Allah itu nanti adalah qalilan, yaitu sedikit. Maka di dalam hadis dijelaskan juga 1 berbanding 1000. Ya, jadi kalau perbandingan ini luar biasa banyaknya. Tentunya kalau kita kalikan berapa yang ada di dunia ini, mungkin tidak banyak yang masuk surganya Allah. Maka yahdi may yasha wa yudillu may yasha.
Hidayah itu tidak Allah berikan kepada semua orang, melainkan orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Yaitu orang-orang yang diridhoi oleh Allah hatinya, orang-orang yang diridhoi oleh Allah pikirannya, dan juga seluruh lingkungan kehidupannya sehari-hari. Para pemirsa SPTP dimanapun berada, kita kembali contoh teladan orang yang beriman. Kita tidak mengambil contoh jauh, kita kembali contoh yang hari ini sebenarnya sudah ada pada diri para nabi yang kita ketahui. Kita ambil salah satu nabi, yaitu yang telah memperjuangkan Islam, yang telah memperjuangkan agama ini, yang mempergerakkan dan mengembangkan Islam sampai detik hari ini. Islam masih jaya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya membicarakan mengambil contoh Nabi Muhammad? Karena di dalam diri Nabi Muhammad sudah ada suri teladan yang baik, sudah ada semuanya. Tidak ada yang tidak ada dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 aspek yang harus kita tiru figur Nabi Muhammad. Yang pertama adalah sidik. Sidik ini berkata jujur. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga tablik. Yang keempat, tablik ini dikatakan menyiarkan dan mengembangkan agamanya Allah. Yang keempat ini adalah fatonah, cerdas. Kita akan mengkupas bagaimana sih figur yang dimiliki oleh Rasulullah. Jujur, kita lihat perjuangan Rasulullah. Karena di dalam sejarah, ketika kita mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, kita mengetahui sejarah, kita mengetahui tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis. Kisah yang belum terjadi pada zaman hari ini, sudah dijelaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis ketika orang mau mempelajarinya. Tentunya kisah Rasulullah, bagaimana memperjuangkan agama Islam dimulai secara sembunyi-sembunyi, dimulai secara terang-terangan, sampai detik hari ini. Banyaknya rintangan-rintangan yang menghampiri beliau, banyaknya godaan dan luar biasa, sampai ke tahap beliau meninggal dan disambut tongkat estafetnya oleh para sahabat. Yang bagaimana tongkat estafetnya disambut ini dan diperjuangkan lagi oleh para sahabat, dan diperjuangkan lagi oleh para tabi'in, tabi'ahum, alim ulama, dan juga diperjuangkan oleh kita hari ini. Kita tetap selalu mengikuti figur Nabi Muhammad SAW dengan berkata jujur. Karena kalau dikatakan berkata jujur, tidak ada dusta, tidak ada bohong. Ya kalau beliau, kalau B ya B, ya A ya A. Tidak ada lagi penjabaran yang lainnya. Itulah yang dikatakan sidik. Itulah teladan yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Kalau kita lihat bagaimana beliau memimpin Islam, luar biasa. Banyaknya pasukan Israel, pasukan kafir waktu itu menyerang beliau. Apalagi beliau dijuluki dengan orang yang sudah patut diberikan julukan yang luar biasa pada saat itu. Dan beliau juga sudah pasti masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih beliau ini diperjuangkan, masih untuk diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperjuangkan agama Islam yang hak, yang benar ini, sehingga sampai detik hari ini kita memperjuangkan, bukan hanya sekedar mengetahui Islam itu, bukan hanya sekedar mengetahui iman itu seperti apa. Proses menuju nanti ketakwaan, tentunya kita harus Islam. Udah itu kita harus beriman untuk menuju ke takwaan tentunya. Keimanan kita harus mempelajari syariat-syariat Islam yang benar. Mempelajari ilmu-ilmu tuntunan yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah yang dikatakan amanah yang dapat dipercaya. Yang ketiga, di dalam diri Rasulullah itu ada yang dikatakan namanya tablik. Tablik ini adalah menyiarkan. Menyiarkan artinya adalah mengembangkan agama Allah. Yang saya jelaskan tadi, bagaimana beliau mengembangkan. Beliau mengembangkan bukan hanya dengan emosi, tidak dengan emosi ego beliau, tapi bagaimana beliau mengembangkan amanah Allah ini, mengembangkan agama Allah ini dengan cara lemah lembut, dengan cara yang disesuaikan bagaimana bisa diterima oleh kaum waktu itu. Karena diketahui sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul berumur 40 tahun. Umur 39 tahun ke bawah. Belum ada namanya hukum-hukum Al-Quran Al-Hadis waktu itu. Pada saat itu masih ada, masih menganut kaum itu adalah aliran jahiliyah. Setelah diangkat Nabi menjadi Rasul berumur 40 tahun. Mulailah turun ayat satu persatu. Mulailah hadis dalil-dalil firman Allah turun pada waktu itu. Di saat itulah mulai berkembang. Mulai ada yang peraturan. Mulai adanya berlaku hukum-hukum ketika orang berjudi, ketika orang mabuk-mabukan, ketika orang
berzina ketika orang melakukan yang tidak disenangi. Dan ada satu firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari azab api neraka. Itu sehingga Rasulullah saja sendiri pada saat itu dia hijrah untuk bagaimana beramal ma'ruf terhadap keluarganya, pamannya. Karena waktu itu tidak ada yang sesuai dengan tuntunan Islam yang sebenarnya. Karena belum ada hukum Al-Quran, Al-Hadis. Hukum Al-Quran Hadis itu pada saat Nabi itu sendiri berumur 40 tahun. Dan Nabi pun meninggal umur 63 tahun. Berarti 23 tahun perjuangan Rasulullah ini mengembangkan Islam itu sendiri. Nah, itulah yang dikatakan dengan amanah, jujur, dan juga dikatakan menyiarkan agama, mengembangkan agamanya Allah. Yang terakhir yaitu bagaimana kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah itu fatonah. Di sini arti fatonah adalah cerdas. Kalau bukan cerdas, maka tidak akan lahir seorang nabi yang hari ini sebagai pimpinan Islam. Dan Islam sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Itulah dikatakan dengan cerdas. Itu salah satu contoh yang teladan yang baik. Bagaimana contoh teladan yang tidak baik? Contoh teladan yang tidak beriman kepada Allah. Di dalam kalangan kita sehari-hari, kita melihat masih banyak orang tidak mengerjakan ibadah kepada Allah. Masih banyak dia melalai dengan perkara-perkara ibadah pada Allah. Salah satunya adalah solat. Solat yang wajib. Nanti kita membicarakan solat yang sunnah. Sekarang membicarakan solat yang wajib. Solat yang 5 waktu saja. Kita lihat masih banyak yang melalaikan waktu. Masih banyak orang yang tidak mengerjakan ibadah itu. Karena mereka dalam dirinya, di dalam hatinya tidak ada namanya iman yang sesungguhnya. Sehingga dia tidak takut dengan murkanya Allah. Sehingga dia tidak takut dengan azabnya Allah. Maka kita lihat pada zaman sekarang ini, pencuri merajalela, merampok merajalela, korupsi merajalela. Karena apa? Karena tidak tertanam. Mereka diberikan amanah, mereka tidak jujur. Mereka diberikan amanah, mereka tidak mengembangkan amanah yang diberikan oleh seseorang tersebut. Dan juga di dalam hal itu juga kita mengetahui bagaimana kecerdasan-kecerdasan yang ada pada dirinya. Para pemirsa SPTV dimanapun berada yang masih bertahan untuk menyaksikan ceramah singkat yang berkenaan dengan Islam, iman, dan takwa. Tentunya para pemirsa SPTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan topik yang pertama dan kedua tadi bisa kita mencernakan dan bisa kita gabungkan satu kesimpulan itu tadi. Kembali kita untuk mengambil pembahasan yang ketiga tentang kesimpulan dari itu semua. Bagaimana hubungan iman dan takwa, apa pahala yang didapatkan dan surga apa yang diperoleh nantinya. Baik pemirsa SPTV dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita mengetahui iman itu artinya adalah kepercayaan. Iman itu artinya adalah keyakinan yang bagaimana tertera dalam rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya pada kitab-kitabnya, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Itulah dikatakan dengan iman sesuai disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Nah, yang berikutnya kita akan mengajak atau mengarahkan kepada ketakwaan. Yang dikatakan takwa tentu patuh dan taat. Bagaimana yang dikatakan patuh dan taat ini? Yaitu lebih mengarahkan tentang perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mengarahkan tentang perbuatan yang kita lakukan. Maka yang dikatakan iman dan takwa itu adalah diucapkan secara lisan. Diucapkan secara lisan dan diamalkan secara perbuatan. Dilakukan secara perbuatan dan ditetapkan secara hati. Itulah akan sinkron antara iman dan takwa. Iman dan takwa ini tidak bisa dilepaskan. Mereka ini tetap satu. Karena iman merupakan kendaraan untuk menuju ketakwaan. Tanpa iman tidak akan bisa menuju ke ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengetahui Islam saja, tentu kita tidak mengetahui itu apa itu iman. Setelah kita mengetahui Islam, maka akan tumbuh rasa keyakinan dan kepercayaan kita pada Allah. Percayaan kita para sahabat, para tabi'in yang telah diciptakan semesta alam ini. Yang hari ini kita ketahui yang kita ketahui realita di lapangan ini.
Seterusnya ketakwaan kita bagaimana? Apakah kita sudah benar untuk mengerjakan perintah-perintahnya Allah? Bagaimana yang tuntunan yang diperintahkan oleh Rasulullah? Ketakwaan kita bagaimana? Ketakwaan kita kepada Allah? Apakah perintah yang diperintahkan itu sudah sesuai? Maka kita introspeksi diri kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Pertama tentang solat. Sesuai dalam rukun Islam yang ada di 5 perkara tersebut. Yaitu mengerjakan solat, yaitu puasa pada bulan Ramadan, zakat, naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Itulah yang dikatakan dengan takwa kepada Allah. Kalau mengerjakan solat, apa itu hukum solat sebenarnya? Maka dikaji al-ilmu qablal amal. Harus berilmu dulu, baru kita beramal. Baru kita bisa mengerjakan bagaimana tata cara solat yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat, kata Rasulullah. Kalau kita melihat bagaimana Nabi solat, tentu antara Al-Quran dan Al-Hadis tidak bisa juga dipisahkan. Begitu juga iman dan takwa. Kenapa? Dalam Al-Quran itu cuma secara umum menjelaskan tentang tafsiran-tafsiran yang ada, sementara yang untuk secara intinya ada dalam hadis. Kalau kita ambil contoh salat tadi, tata cara salat tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan dalam Al-Hadis. Kenapa dijelaskan dalam hadis? Karena itu Al-Hadis kita ketahui apa itu pengertiannya, yaitu suatu perkataan, suatu perbuatan dan ketetapan yang dikerjakan oleh Rasulullah, berarti kebiasaan ataupun ibadah yang dilakukan Nabi, yaitu apa yang dilakukan pada zamannya. Maka pada saat ini kita mengetahui iman dan takwa tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lainnya. Seterusnya, apa pahala yang kita dapatkan nantinya ketika kita sudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Islam kita sudah benar, iman kita sudah benar, takwa kita sudah jelas. Tentunya pahala yang kita peroleh dari Allah di akhirat nanti, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar sekali. Allah akan memberikan pahala yang tidak bisa kita pungkiri di dunia ini. Kenapa? Pahala itu wujudnya gaib, tidak nyata. Kalau wujudnya itu nyata, tentu tidak ada orang yang berbuat maksiat di dunia ini. Karena pahala bersifat gaib, maka tidak ada yang diterasakan ketika kita berbuat baik kebajikan kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Maka wujudnya itu gaib. Kalau orang itu sudah ridho, hatinya sudah ridho oleh Allah, hidayah sudah mantap di dalam hatinya, maka Allah akan memberikan surga pahala yang berlimpah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya di dunia. Dan Allah akan mengangkat derajatnya. Dan juga Allah akan memberikan surga yang indah dan sesuai dengan kehormatan yang dimilikinya nantinya. Seterusnya, surga apa yang diperoleh? Kalau kita mempelajari tentang nama surga, ada 7 tingkatan surga. Yang surga yang tertinggi namanya adalah surga Firdaus. Surga Firdaus kita ketahui, surga ini adalah tempat oleh orang-orang para syuhada, para orang yang berjuang dari zaman dahulunya. Kalau kita lihat contohnya siapa yang masuk surga Firdaus, apakah kita bisa? Kalau kita bisa, tentunya itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana kita memperjuangkan kita hidup di dunia ini. Karena ingat, dunia ini semua sementara, akhirat selamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap orang yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka persiapkanlah dari sekarang. Surga ini ada tingkatan. Kalau orang yang selalu iman dan takwanya bagus, itu ada tingkatan surga yang kelima, yaitu nama surganya adalah surga Darussalam. Surga Darussalam ini tempat orang yang beriman, tempat orang yang bertakwa, yang benar-benar iman dan benar-benar takwa kepada Allah. Kenapa tidak masuk surga yang Firdaus? Itu ada kategorinya. Maka kategori surga pertama, surga kedua, ibarat gambarannya itu ada bedanya, ada beda kelasnya. Yang penting kalau kita bicarakan, kalau kita jelaskan, yang penting kita masuk surga. Mau surga keberapa kita masuk, yang penting kita masuk surga. Kenapa demikian? Karena kalau dalam neraka tidak ada nama neraka ini. Kalau yang berbuat kebajikan atau keburukan, itu namanya neraka jahanam. Udah pasti mereka ditaruh ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau namanya surga, ada tingkatan, ada fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan sesuai dengan apa yang diperbuatkannya, sesuai dengan pahala yang apa yang diperolehkannya. Karena kita ketahui manusia ini tidak luput dari kesalahan. Manusia ini tidak luput dari kekhilafan. Karena kadang-kadang manusia itu sendiri imannya kadang naik, kadang turun, kadang sedang.
Kita ini ingin memproses menuju ke iman yang bagus. Untuk menuju proses itu, maka banyaklah kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan kita banyak berzikir kepada Allah dan berdoa selalu. Karena kita ketahuilah, doa saiful mu'min, doa itu adalah senjata orang iman. Ya muqallibal qulub, tsabit qulub ala dinik. Kita ketahui, Allah itu adalah membolak-balik hati kita ini. Kita selalu mendoakan itu supaya hati kita ini untuk ditetapkan oleh Allah dalam keimanan, dalam ketakwaan, sehingga kita bisa istiqomah di dalam menetapkan Islam, menetapkan iman, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa SPTV dimanapun berada, dari awal dan sampailah penghujung akhir pembahasan kita pada kesempatan kali ini, tentunya pada kesempatan kali ini, saya sebagai penceramah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar, para penonton pemirsa SPTV dimanapun berada, sehingga bisa kita terapkan baik untuk pribadi saya sendiri ataupun untuk yang mendengarnya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.